Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada hari ini, Pak Heza akan menyampaikan pelajaran TIK di kelas 3 MI At-Taqwa 28. Bagi kalian yang sudah memiliki komputer atau laptop di rumah, silahkan digunakan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan bagi yang belum memilikinya, silahkan simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Dan fokus. Sebelum kita mulai pelajaran TIK pada hari ini, mari saja kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang fungsi e-concepts. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi icon fixture. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang icon fixture. Nah, sekarang apa fungsi icon fixture itu? Fungsi icon fixture adalah untuk menyisipkan gambar dari hard disk, flash disk, atau CD. Baik, untuk itu kita langsung ke Microsoft Word ya. Kita buka Microsoft Word. Nah, jika kalian sudah juga membuka Microsoft Word-nya, silakan kalian coba lihat di sini ada tab Insert. Klik sekali. Nah, perhatikan di Group Illustration ada icon fixture yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita sebelumnya membahas icon clip art yang ada di icon fixture juga. Nah, icon fixture ini yang akan kita bahas di sini adalah tentang this device. Jadi gambar yang ada di komputer kita atau laptop kita. Setelah kalian mengklik picture atau this device, maka kalian akan melihat ada kotak dialog. Pada kotak dialog tersebut terdapat kotak login, file name, dan file of type. Mari saja kita lihat ke Microsoft Word-nya lagi. Perhatikan kembali ke icon fixture lagi, lalu klik this device. Ini untuk yang Microsoft Word yang sudah update tahun 2016 atau yang di atas versi ini. Nah, perhatikan di sini, kalau di versi Microsoft Word 2007 itu ada kotak login di sebelah sini, di sebelah pojok kiri atas. Kan tetapi di versi ini tidak ada. Itu berfungsi untuk menentukan lokasi tempat gambar disimpan. Nah, jadi loginnya itu berpindah ke sini. Ya, ini alamatnya. Jadi ada di disk PC dan picture. Kita bisa melihat gambar yang ada di sini juga nih. Jadi alamatnya tertera di sini, di picture, lalu MI At-Taqwa 28. Nah, ada di sini. Jadi kita bisa melihat gambar-gambar yang ada di sini misalnya. Ya. Tinggal kita klik di mana kita menyimpan gambar tersebut, maka loginnya akan tertera di sini. Maksudnya alamat atau lokasinya ada di mana ini tertera. Nah, itu login ya. Jadi berfungsi menentukan lokasi tempat gambar disimpan. Dimana kalian bisa cari gambar yang kalian simpan di laptop atau komputer kalian. Lalu selanjutnya ada file name. File name itu maksudnya adalah artinya nama file. Jadi kalau kita belum klik nama filenya, maka ini belum ada namanya. Misalnya Reza klik sekali gambar ini, maka
sama seperti nama yang ada pada foto ini, yaitu HZ Style. Ya, kalau kalian misalnya pilih klik ini, maka file name-nya akan mengikuti nama yang ada pada gambar tersebut. Pada klik jadwal pas 1/2020, maka file name-nya pun seperti itu. Ya, bisa dipahami kan? Ini namanya file name, nama filenya. Jadi terbaca di sini. Kalau ini lokasinya, kalau ini adalah nama filenya. Lalu yang selanjutnya ada kotak file of type. File of type-nya ada di sini. Nah, kalau file of type-nya di Microsoft Word 2007 itu tidak ada kotak yang bernama seperti itu. Tidak ada nama kotak file of type, tapi di sini langsung all picture. Nah, di sini ini ada all file, all picture dan sebagainya. Di sini berfungsi untuk menunjukkan jenis dari file gambar yang disimpan. Misalnya Feza cari gambar jenisnya JPEG. Nah, ada atau tidak di sini? Ini jenisnya JPEG. Lalu Feza pilih PNG, Portable Network Graphics. Nah, di sini ada atau tidak? Nah, ini PNG. Kalau all file, berarti semua file ada tertera di sini semuanya. Mau yang bagaimana filenya itu ada video dan sebagainya. Ini ada all picture, semua jenis gambar itu ada. Ya, jenis gambar formatnya ada di sini. Kalau kita pilih all picture. Nah, itulah ketiga kotak yang ketika kita klik picture atau this device pada Microsoft Word yang Pak Heza gunakan, atau yang kalian gunakan mungkin sudah versi atas ya, sudah versi atas, bukan versi 2007 lagi. Lalu selanjutnya adalah setelah kalian mengklik gambar yang kalian pilih, maka nanti akan muncul tab format atau picture tools. Mari kita langsung ke Microsoft Word-nya lagi. Perhatikan pada insert picture ini, di ujungnya ada lambang seperti ini. Jika kita dekatkan kursornya, maka kita bisa tarik ke bawah, bisa kita perbesar jika kita ingin melihatnya lebih besar ukurannya. Nah, sekarang kita praktikkan dengan memilih salah satu gambar dari insert picture ini. Misalnya Pak Heza pilih gambar ini. Nah, ini tertera di sini ada deskripsi atau tulisannya HW di sini ya. Dan kalian bisa pilih gambar yang ada pada komputer atau laptop kalian. Nah, untuk memilihnya kalian klik sekali di sini, lalu bisa tekan insert. Ya, Saya ulang kembali, klik sekali pada gambarnya, lalu klik sekali lagi insert di sini, atau bisa klik 2 kali di sini. Misalnya insert di sini sekali. Nah, maka akan muncul gambarnya ke dalam lembar kerja. Nah, jika sudah gambarnya dipilih dan klik insert, maka secara otomatis dimunculkan tab format. Perhatikan ada tab format di sini. Saya ulang kembali, jika ini tidak ada gambarnya atau belum dipilih gambarnya, maka tidak ada tab formatnya. Jadi harus kita pilih dulu gambarnya, ya, insert this device, lalu ke lokasi gambar yang kita mau, di mana ada lokasinya, ada di dokumen kah, di download kah, atau dimanapun kalian menyimpannya, foto atau gambar yang kalian ingin pilih, maka klik sekali di sini lalu insert, atau klik 2 kali di sini, klik 2 kali, 1 2. Nah, maka akan muncul di lembar kerja gambarnya. Paham ya? Lalu nanti akan muncul tab format di sini atau picture tools. Setelah kalian melihat munculnya tab format atau picture tool tersebut, maka terdapat 4 grup ikon, yaitu adjust,
picture styles, arrange, dan size. Mari kita lihat ke Microsoft Word-nya langsung. Nah, inilah setelah adanya tab format atau picture tools, maka terdapat beberapa grup ikon, yaitu adjust, picture styles, arrange, dan size. Setiap ikon pada grup mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan fungsi dari ikon-ikon tersebut. Perhatikan fungsi ikon pada grup adjust, yaitu ada brightness, ada contrast, recolor, compress, picture, change picture, reset picture. Lalu yang kedua ada di picture styles, ada frame, picture shapes, picture border, picture effect. Di group arrange ada position, bring to front, send to back, text wrapping, align, group, rotate. Dan yang terakhir di group size terdapat fungsi crop, shape height, shape width. Mari kita lihat di Microsoft Word-nya langsung. Sekarang kita akan bahas satu persatu fungsi dari setiap ikon pada keempat grup tersebut. Yang pertama yaitu fungsi ikon pada grup adjust. Yang pertama brightness. Brightness fungsinya adalah untuk mengatur tingkat kecerahan gambar. Coba kita klik sekali, maka kita akan pilih brightness kontras 40, min 40. Nah, di sini kita bisa atur brightness dan kontrasnya langsung sekaligus ya. Tidak terpisah brightness dan kontrasnya. Nah, seperti ini. Kita klik sekali, maka kita akan mengatur tingkat kecerahan gambar. Selanjutnya kontras. Kontras tadi sudah menyatu ya dengan brightness kalau di versi ini. Lain dengan Microsoft Word versi 2007. Dia terpisah fungsinya. Lalu ada recolor. Recolor itu seperti fungsi color juga, dia bisa mengubah warnanya. Tapi warnanya hanya satu warna ya. Sini. Di sini ada recolor di dalamnya. Jadi color itu terbagi menjadi 3 kalau di Microsoft Word 2016 dan versi terbarunya. Jadi ada 3 bagian, ada color saturation, color tone, dan recolor. Sebenarnya fungsinya hanya satu warna saja, hitam putih. Misalnya warna hijau, orange, biru, itu saja. Seperti itu. Kita klik menjadi seperti itu ya. Hitam putih atau abu-abu. Itu untuk mewarnai ulang gambar. Lalu compress picture, coba kita klik nih. Ini simbolnya atau lambangnya, compress picture. Kita klik sekali. Nah, di sini ada resolusi, ada ukuran-ukuran yang harus diatur. Jadi harus kita klik terlebih dahulu. Lalu web 150 ppi, good for web, page and projector. Nah, ini bagus untuk website, halaman website dan ditampilkan dengan proyektor. Klik OK. Ya, fungsi compress picture adalah memadatkan atau meringkas gambar. Lalu yang selanjutnya adalah change picture. Change picture fungsinya adalah mengganti gambar. Coba kita klik ini change picture. Kita ganti gambarnya melalui file ya, yang ada di komputer. Kalau ini ada di online, maksudnya dengan menggunakan internet. Harus terhubung dengan internet. Kalau ini yang ada di komputer atau laptop kalian. Jadi gambar yang sudah tertera di sini sudah diletakkan pada lembar kerja, maka bisa diganti. Misalnya klik tadi from file, lalu saya ganti ini gambar yang ini, insert, maka akan berubah. Lalu selanjutnya ada reset picture. Ini lambangnya reset picture. Kita reset picture,
Tidak ada yang berubah karena tidak ada yang diedit di sini, belum ada yang diedit. Karena ini gambar baru. Coba kita pakai gambar yang sebelumnya. Nah, pakai gambar yang sebelumnya yang sudah diedit menjadi warna abu-abu seperti ini ya. Kita klik reset picture. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kembali seperti semula atau kembali seperti foto atau gambar aslinya yang belum diedit. Nah, sekarang kita beranjak ke fungsi ikon pada grup Picture Styles yang ada di samping adjust. Yang pertama adalah frame. Frame itu tidak ada tulisannya, tidak ada bacaannya di sini ya. Akan tetapi fitur ini tetap ada, yaitu ada di atas bacaan Picture Styles. Fungsinya adalah memilih jenis bingkai gambar. Misal Teza pilih bingkai gambarnya yang ini, compound frame black. Klik sekali, nah maka akan menjadi frame berwarna hitam dan putih. Nah, yang selanjutnya adalah picture shape. Picture shape fungsinya untuk mengatur bentuk gambar. Nah, tapi di sini tidak ada bacaannya. Yang ada di sini picture layout. Tidak ada picture shape. Coba apakah sama fungsinya dengan picture shape? Mengatur bentuk gambar. Jadi gambarnya itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Misalnya Peza klik yang bulat ini ya. Nah, sama fungsinya, akan tetapi yang berbeda ada tambahannya sedikit di sini. Selain bentuk gambarnya berubah, tapi di sini bisa kita masukkan teks langsung otomatis di sini. Jadi lebih bermacam-macam seperti itu. Jadi bisa langsung dimasukkan teks. Kita bisa pilih desain yang kita mau dan kita bisa masukkan teks yang kita inginkan di sini. Di sini sudah disediakan bentuk-bentuknya ya. Tuh, bentuk-bentuknya sudah disediakan seperti itu. Dan bisa langsung dimasukkan teksnya secara otomatis. Baik, yang selanjutnya adalah picture border. Picture border di sini ada bacanya ya, kita tampilkan. Nah, contohnya saya pilih warna merah. Nah, ini. Jadi bingkai atau frame yang tadi sudah Faiza pilih bisa diwarnai sisi-sisinya. Nah, picture border itu mengatur garis tepi gambar. Nah, jadi garis tepi gambarnya itu bisa kita atur, ketebalannya bisa diatur. Misalnya nih, ini kan tebal, bisa jadi tipis atau bisa lebih tebal. Nah, itu weight-nya, dash-nya, ya jenis ininya, pinggirannya bisa yang titik-titik seperti ini ya, bisa seperti ini dan sebagainya ya. Dan warnanya bisa kita atur juga di picture border ya, warna kuning kah misalnya, atau warna merah seperti itu ya, sesuai yang kalian inginkan, sesuai kreasi kalian. Oke, selanjutnya di fungsi ikon pada grup picture style yang terakhir itu ada picture effect. Picture effect di sini ada bacaannya ya. Jadi kita klik. Nah, di sini efeknya ada preset. Preset ya, bawaan dari Microsoft Word-nya. Di sini ada shadow, ini bayangan ya, reflection, bayangan memantul ini. Lalu glow, nah di sisinya itu ada cahaya itu glow. Ada soft edge, jadi lembut ya, sisinya lembut seperti itu. Lalu menjorok ke dalam atau keluar, lebih berbentuk bevel itu. Lalu ada 3D rotation. Tadi pun bevel seperti 3D ya. Ya, 3D option ini ada 3D optionnya. Ini 3D, 3 dimensi. Nah, kalau ini 3D-nya
3D rotation. Jadi posisinya ya, 3D secara posisi. Nah, seperti itu. Maksud 3D rotation itu seperti ini. Nah, itulah fungsi ikon pada grup picture styles. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi ikon pada grup range. Perhatikan di grup range ini. Yang pertama ada position. Position ini untuk mengatur posisi atau letak gambar. Contohnya seperti ini. Position, lalu kalian pilih gambarnya mau diletakkan di mana. Bisa di tengah, middle, center with square text wrapping. Jadi gambarnya ada di tengah-tengah di antara teks yang ada di atas dan di bawah. Lalu selanjutnya ada bring to front. Maksudnya dibawa ke depan gambarnya. Misalnya ada dua gambar, maka gambar tersebut, gambar yang ingin kita atur di depan yang mana. Nah, harus ada dua gambar ya kalau seperti ini. Nah, kita contohkan dulu. Misalnya pakai bentuk saja ya, sini. Nah, kalau seperti ini kan yang di depan adalah bentuk kotak ya, bukan foto atau gambar yang Peza pilih tersebut. Seperti ini. Kita klik dulu gambar yang ingin kita atur posisinya, yang berada di depan misalnya. Bring to front itu adanya di bring to forward. Ini di depan. Jadi bring to front itu kalau kita klik seperti ini. Nah, maka foto atau gambar ini berada di depan gambar biru ini. Jadi harus ada dua gambar baru terlihat perbedaannya. Sebelumnya seperti ini ya. Nah, setelah Peza klik bring to front, maka seperti ini. Ya. Jadi ada di bring forward. Kalau untuk versi Microsoft Word yang Peza pakai. Kalau yang ada di buku itu adalah versi yang 2007. Nah, bring forward ini terbagi lagi menjadi tiga. Ada bring forward, ada bring to front, ada bring in front of text ya. Jadi bisa di depan teks ya, teksnya ada di belakang gambar, nggak kelihatan bisa ya, seperti itu contohnya. Lalu ada send to back. Nah, di manakah send to back? Di sini tidak terlihat bacaannya. Tidak terlihat bacaannya, akan tetapi ada di send backward. Jadi kita klik ini. Jangan ini yang diklik ya, tapi yang ini diklik. Nah, maka ada bacaan send to back. Nah, kalau tadi bring to front, yang ini tadi fungsi bring to front itu fungsinya adalah meletakkan objek gambar di atas. Jadi di atas atau di depan objek lain. Ini objek lainnya. Jadi ini posisi di atas atau di depan. Nah, sedangkan kalau kita mau mengatur ini di belakang dan kotak birunya ada di depan, maka kita bisa atur ini send backward. Nah, di sini ada fiturnya ya, send to back. Seperti yang ada di buku. Send to back. Maksudnya kirim ke belakang. Ya, posisikan ke belakang foto ini. Mari Peza klik ya. Nah, seperti itu. Jadi ini posisinya di belakang gambar ini. Jadi fungsinya meletakkan objek gambar di bawah atau di belakang objek lain. Itu fungsi send to back. Lalu selanjutnya ada text wrapping. Mana text wrapping? Nah, text wrapping tulisannya ini adalah bacaannya ada wrap text namanya. Text wrapping fungsinya untuk mengatur efek atau posisi gambar terhadap teks. Nah, ini teksnya sudah Peza siapkan. Kita klik wrap text. Nah, ini sama fiturnya dengan wrapping text. Tapi di sini banyak pilihannya. Ada inline with text, square, text, top,
and bottom, behind text, in front of text, edit wrap points, move with text, pick position on page, more layout option, set as default layout. Nah, ini banyak sekali, bisa dipilih sesuai yang kita inginkan, sesuai kebutuhan. Misalnya Faiza pilih behind, nah behind text, maka yang terjadi adalah maka gambar ini posisinya ada di belakang teks, ya. Karena ini tidak Faiza pilih, maka ini tidak diatur di belakang teks, ini tetap di depan karena tidak diatur. Lalu selanjutnya ada line. Line itu fungsinya mengatur peralatan beberapa objek. Misalnya mau ditampilkan grid lines-nya, nah, maka seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ada group. Nah, kalau untuk grup harus ada dua gambar. Baik, contohkan dengan gambar yang tadi ya. Grup itu fungsinya adalah mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Jadi misalnya ada dua objek, kita satukan menjadi satu bentuk, satu objek. Kalau untuk grup itu harus sama-sama pengaturannya. Misalnya ini gambarnya kan sulit untuk digeser nih, yang gambar foto ini, karena di sini wrap text-nya inline with text, harusnya kita pakai yang in front of text, baru bisa diatur, digeser-geser nih seperti ini. Kalau tadi sebelumnya tidak bisa karena inline text, tetap aja di situ, tidak bisa digeser. Kalau ini bisa digeser. Nah, untuk menyatukan gambar ini dengan bentuk ini misalnya, bisa disatukan. Nah, kalau ini masih terpisah ya, masih bisa tergeser. Nah, ini geser. Foto pun ini tergeser. Nah, bagaimana dua bentuk atau dua gambar ini bisa menyatu? Maka kita harus klik atau kita tekan kontrol, jangan dilepas, lalu klik lagi satu gambarnya, baru lepas kontrolnya. Ya, itu ada tombol CTRL, itu kontrol, baru kalian klik dua ini, sama ya. Saya ulang kembali, harus menekan kontrol, jangan dilepas, lalu klik sekali di sini, lalu klik lagi. Ingat, dua gambar formatnya harus sama, sama-sama in front of text atau behind text, sama-sama, jangan di inline text ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke format ya. Nah, baru di sini aktif grupnya. Grup objeknya aktif. Kalau di sini hanya satu yang kita pilih, maka tidak aktif grupnya, ya kan? Nah, jadi untuk mengaktifkan grup ini harus dipilih dua gambar, baru bisa aktif dia. Maka ada grup. Nah, kita klik grup ini. Apa yang terjadi? Ada perbedaan. Secara terlihat tidak ada perbedaan, tapi kalau kita geser, nah ini berbeda, dua-duanya ikut, dua gambar ini tidak terpisah. Nah, coba kita ungroup. Ungroup itu tidak dijadikan satu kesatuan ya, terpisah. Nah, apa yang terjadi? Kalau Faiza pilih ini, nah maka ini tergeser, dan itu diam saja. Sedangkan kalau grup itu kita pilih dua gambar, lalu kita grup, maka jadi satu kesatuan gambarnya. Nah, ikut dua-duanya. Seperti itu maksudnya ya. Ini grup. Kalau tidak mau ditempelkan seperti ini ya tinggal di ungroup saja. Kebalikannya grup, ungroup. Oke. Paham ya? Yang selanjutnya terakhir di fungsi ikon pada grup range, yaitu rotate. Nah, rotate itu artinya memutar gambar. Ya. Di sini ada fitur rotate, terlihat ya, rotate object.
yang fungsinya adalah untuk memutar gambar. Nah, ini ada rotate right 90 derajat nih, rotate left 90 derajat juga. Ada flip vertikal, flip horizontal. Nah, yang tadinya di kiri gambarnya jadi di kanan. Ini kanan jadi di kiri. Nah, itu. Jadi yang di atas jadi di bawah. Ini jadi miring. Nah, itu namanya rotate. Fungsinya memutar gambar. Lalu yang terakhir, di fungsi ikon pada group size, yang pertama ada crop. Perhatikan di group size di sini, sebelum kita ke fungsi yang terakhir, gambar ini harus kita ungroup terlebih dahulu. Ini kita ungroup, jadi terpisah dulu ya, jangan disatukan, supaya nanti kita bisa mempraktikkan fungsi group size. Nah, sekarang yang terakhir kita ke fungsi ikon pada group size yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama ada crop. Perhatikan di sini ada lambangnya ya, foto, lalu ada garis-garis tepinya ini, sepotong-sepotong, lalu ini ada bacaan crop. Kalau kita klik crop di sini, maka akan muncul tepi ya, garis-garis tepi untuk memotong gambar yang tidak diperlukan. Jadi fungsi crop ini adalah untuk memotong sebagian gambar. Cara memotongnya tinggal digeser sesuai yang kita inginkan. Arahkan kursornya ke arah yang mana yang mau dipotong. Misalnya, Faiza potong gambarnya sebelah sini. Lalu potong lagi sebelah sini. Harus di garis yang berwarna hitam. Baru bisa di crop. Nah, kalau sudah seperti itu, klik lagi cropnya. Maka jadi seperti yang kalian inginkan gambarnya. Yang selanjutnya ada shape weight. Ini adalah untuk menentukan tinggi gambar. Ada di mana? Nah, maka di sini terlihat shape weight yang ada lambang persegi panjang arah ke atas. Nah, ini kan 5,88 cm. Mungkin kalau Microsoft Word yang kalian pakai belum diatur cm, maka di sini mungkin jadi inci. Ya, jadi inch. Bukan cm. Bisa diatur di dalam file sini, di dalamnya ya. Nanti kalian bisa pelajari kembali. Kalian searching di YouTube cara mengubah inch ke cm. Shape weight ini fungsinya adalah menentukan tinggi gambar. Perhatikan di sini tinggi gambarnya seperti ini. Ini 5,88 cm. Saya tambahkan ketinggiannya. Maka dia akan meninggi gambarnya. Bisa klik ya. Klik segitiga atas, ini akan menambah volume tingginya. Kalau klik segitiga yang ke arah bawah, ini akan menurunkan volume ketinggiannya. Atau kita bisa langsung menentukan berapa sentimeter yang kita inginkan. Misalnya kita klik di sini nih, kalau sudah biru gini, misalkan saya ulang di sini sudah biru seperti ini, langsung saja ketik misalnya 10 cm ya, 10 cm gitu ya, 10 cm atau 10 saja, langsung enter. Nah, seperti itu ya. Nggak usah pakai sentimeter juga bisa ya. Jadi langsung angkanya saja, misalnya 3 cm. Ketik 3 lalu enter. Dan yang terakhir ada shape width. Shape width ini fungsinya menentukan lebar gambar. Kita mau melebarkan gambar ini berapa senti misalnya. Bisa pakai ini langsung, atau bisa ke sini. Langsung kita tentukan misalnya 7 cm.
Seperti itu. Dan otomatis yang atasnya pun ikut berubah, menyesuaikan gambarnya. Nah, seperti itulah materi kita pada hari ini. Jika dari kalian masih ada yang belum paham dari materi yang sudah disampaikan ini, silakan tonton kembali, simak baik-baik videonya dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahaminya. Sekian dan terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.